Halo, cek mic. Oke, selamat malam. Hari ini hari Sabtu tanggal 23 November 2020. Perkenalkan sebelumnya saya representatif dari Tawon Research. Oke. Apa itu Tawon Research? Tawon Research itu salah satu firma penelitian finansial independen atau istilahnya garage firm. Garage. Karena kita baru didirikan dan tujuannya memberikan wawasan kepada average trader mengenai saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta trading setup yang menurut kami muncul dari saham-saham yang kami bahas. Kenapa independen? Simply karena belum ada yang mau acquire. Ya, belum ada institusi gede yang mendekati kami, jadi kami bergerak secara independen. Kenapa namanya Tawon Research? Konon, oke, jadi Tawon Research ini dimiliki oleh dua orang. Yang pertama seorang bapak-bapak paruh baya berinisial AS yang terkenal ahli dalam melakukan analisis fundamental bukan bandarmologi ya, dia istilahnya bandarnisasi, kemudian sama prospek bisnis. Karena konon disebabkan oleh channelnya dia yang sedemikian luas. Oke, pemilik yang kedua adalah seorang bapak-bapak yang menjelang usianya senja. Ya, senjanya mataharinya tapi belum mau terbenam-terbenam banget sih. Jadi ya cukup senja lah ya. Dan beliau ini adalah seorang analis teknikal yang cukup disegani di jagat Telegram. Nah, siapa itu? Inisialnya E. Oke, jadi pemiliknya Pak AS dan Pak E. Oke, saya sendiri bertindak sebagai tukang ketik, admin, dan pembaca narasi yang dibacakan di video ini. Oke. Kemudian kenapa namanya tawon? Belum terjawab ya tadi ya. Tawon itu dari kata-kata TA alias technical analysis. Oke. Won adalah past tense dari win yang artinya menang. Jadi, ini adalah analisis teknikal yang pernah menang di masa lalu. Tapi nggak tahu bakal menang sekarang atau di masa depan ya, saya nggak tahu ya. Itu kita lihat nanti ke depannya. Kita juga lagi mau bikin company profile, tapi ya manusia cuman bisa berencana ya, yang menentukan kan owner juga gitu ya. Dan oke, sudah cukup perkenalannya. Sekarang kita akan membahas salah satu saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bernama Indonesian Tobacco Tbk. Oke, Tobacco Tbk. Nah, kode tikernya ITIK. Oke, next slide. Nah, jadi agenda hari ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama overview, kemudian kedua katalis, sentimen, dan proyeksi. Ketiga ada analisis fundamental. Keempat analisis teknikal. Dan terakhir trading plan. Overview ini saya yang bikin, saya kopas dari uh, annual report dari PT Indonesian Tobacco Tbk. Jadi walaupun saya kopas, tolong jangan dipermasalahkan ya, Bapak Ibu stakeholdersnya ITIK. Ya saya cuma mengabarkan gitu kan. Bonus exposure juga bagi company. Kemudian untuk poin 2 dan 3 itu disediakan oleh Bapak AS yang
salah satu ahli fundamental tadi ya yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang 4 sama 5 disediakan oleh Bapak E yang merupakan ahli analisis teknikal yang disegani di jagat Telegram. Oke, next overview. Kenapa judul dapat halaman sendiri? Gak apa-apa biar banyak. Kan saya harus report ke owner. Bukan begitu? Bukan. Next. Overview. Oke, saya bacain aja ya. PT Indonesian Tobacco Tbk atau Indonesian Tobacco atau perseroan adalah produsen tembakau iris yang juga diketahui sebagai rokok gulung atau tembakau tingwe, linting dewe, yang bahasa Indonesianya tembakau linting sendiri. Tembakau tersebut bentuknya tuh dalam kemasan ya dengan pita cukai negara yang telah menjadi pemimpin pasar di industri tembakau iris di pasar domestik Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian timur. Says who? Says you. Kedua, produk tembakau iris andalan perseroan dengan merek kenamaan pohon sagu, anggur kupu, dan lampion lilin telah menemani konsumen setianya selama hampir 50 tahun lebih. Oh, lama juga ya. Perseroan juga telah melakukan ekspor ke Malaysia dan Singapura dengan kurun waktu lebih dari 30 tahun lamanya dengan merek kenamaan pohon sagu dan butterfly. Butterfly sama anggur kupu beda, bos? Apa sama? Whatever it is ya. Oke, next. Katalis, sentimen, dan proyeksi. Katalis, sentimen, dan proyeksi. Pertama, pandemic is a blessing in disguise for cigarette industry. Oke, kenapa bisa begitu? Karena konon, industri sigaret mendapatkan berkah di kala pandemi. Konon loh ya, jangan dibalik. Karena banyaknya masyarakat yang lebih banyak menghabiskan waktu bukan di tempat kerja. Oh, mungkin karena WFH, work from home, atau karena kena layoff kali ya. My prayer with you ya, buat yang kena layoff. Kemudian karena hal tersebut banyak orang yang stres. Dan konon, merokok bisa menghilangkan stres untuk sementara. Masa sih? Berdoa dong, jangan ngerokok. Kedua, the majority of the blessing, however, is endowed to small to mid-sized participants. Artinya, hal ini berlaku, berkat ini ya, berlaku kepada industri sigaret kecil dan menengah. Kenapa? Karena daya belinya turun, daya beli konsumen rokok itu turun. Jadi menurut masyarakat ini buat apa ya mereka wasting money untuk beli rokok mahal? Ya, oke, masuk akal. Terus high demand from average Joes. Oke, ini balik ke yang tadi ya. Jadi karena masyarakat daya belinya turun, yang tadi yang mereka mungkin ada di kelas atas atau menengah menuju atas karena pandemi, mungkin kehilangan mata pencaharian atau apapun itu, mereka berpikir untuk memotong anggaran untuk merokok gitu. Jadi, tetapi mereka butuh rokok. Jadi tetap mereka merokok dan melakukan substitusi dari rokok yang biasa mereka beli, yang mereka biasa konsum menjadi rokok yang lebih murah gitu. Karena menurut mereka itu yang penting bisa sebat alias ngudut. Keempat, no levy increase for hand rolled tobacco. Jadi konon ada gosip dalam industri tidak ada kenaikan cukai bagi sigaret kretek tangan. Jadi kalau SKM, sigaret kretek mesin itu ada wacana untuk kenaikan cukai 10%. Sementara itu kan termasuk
partisipan dalam industri sigaret kretek tangan dan menjual tembakau dalam bentuk bungkus atau sak. Belum ada regulasi resmi, tapi wacana ini udah hampir pasti. Karena para CEO dan GM industri sigaret sudah mendapatkan informasi bahwa cukai akan naik 5% sampai 12%. Jadi gini ya, si Itik ini nggak kena sentimen kenaikan cukai, karena yang kena sentimen kenaikan cukai itu industri rokok yang si itu apa sigaret kretek mesin gitu ya. Kemudian ada niche but growing market. Jadi Itik ini menjual tembakau bungkus dan rokok linting. Jadi untuk masalah kenaikan cukai nampaknya belum akan menjadi masalah ya dan di Itik ya. Dan ceruk pasarnya juga berbeda dari Four Musketeers, yaitu GGRM, Jarum, Sampurna, dan Wismilak. Oke. Ini si Pak AS bikin Four Musketeers, ya kan yang benar tuh Three Musketeers sama D'Artagnan ya. Ngasal. Dan kemudian juga Itik ini menjual produknya di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Terakhir ada expansion plan. Jadi kalau kita klik-klik berita di website-website finansial terkini, banyak berita mengenai Itik yang akan membelanjakan 15 miliar sampai 20 miliar. Untuk apa? Untuk beli tanah. Tanah ini konon akan digunakan untuk ekspansi pabrik. Lokasinya di Klaten. Wah, kayak lagu Grips. Band dari 2010 tuh. Klaten. Aku akan kembali. Tak terlupakan. Oke, selain itu akan ada penambahan kapasitas produksi yang oke lah bisa kalian baca sendiri lah ya. Cari aja beritanya. Itik 20 miliar ekspansi beli tanah. Kemudian untuk menambahkan sentimen lainnya, dari segi aset lancar per book, mereka tuh punya aset lancar berupa kas, bank, setara kas, serta piutang sebesar 13,2 miliar. Oke, tapi ngapain beli tanah ya? Tadi buat ekspansi. Tapi tanah doang ya yang dibeli. Nanti beli mesinnya segala macam di Rin pabrik belum ada rencananya. Oke deh. Next, analisis fundamental. Jadi Pak AS ini menggunakan beberapa rasio-rasio keuangan yang cukup familiar ya. Dari sisi singkatan ya kalian bisa cari sendiri lah di buku-buku, nggak usah di buku, di website, di Wikipedia pun juga ada gitu. Tinggal dilihat aja, dipelajari sendiri lah ya. Oke. By the way nanti dari sisi kesimpulan mungkin ada yang nggak setuju ya. Nanti di komen aja bisa. Nanti saya sampaikan ke Pak AS. Nih Pak ada yang nggak suka nih gitu. Ntar dia siapin balasan, saya ketikin. Rasio yang digunakan antara lain DER, Quick Ratio, EPS, PER, PEG, BVPS, PBV, ROS, dan GPM. Pertama dari sisi DER, Debt Equity Ratio. Oke, DER-nya Itik ini ada di angka 0,72. Dari mana angka tersebut didapat? Oh, ternyata dari total liabilities sebesar 200 miliar 593 juta 714.865 dibagi dengan total equity sebesar 279 miliar 262 juta 803.126. Kemudian jika kita telaah pada laporan keuangan, di equity itu terdapat surplus revaluasi yang berasal dari revaluasi aset. Jadi bisa jadi nih Itik membagikan dividen saham. Mengingat adanya Omnibus Law, Undang-Undang tahun 11 tahun 2020, di mana atas dividen yang diinvestasikan lagi dalam negara Indonesia tidak dikenakan pajak. Dan setelahnya pihak shareholder bisa cash out dengan menjual saham di market apabila bisa menarik investor lain. Agak pusing ya penjelasannya ya.
Cuman dari DER tadi terus kita masuk ke kayak corporate finance gitu ya. Tapi oke lah, kita terima aja ya. Kedua ada quick ratio. Sorry, tunggu dulu. 0,72 tadi DER-nya. Jadi asumsinya sehat. Equity lebih gede daripada utang gitu. Simpelnya gitu. Kedua ada quick ratio ya, angkanya 91%. Di bawah 1 alias di bawah 100% dapat disimpulkan tidak sehat. Tidak, kata-kata tidak sehat nih mungkin jangan dianggap tidak sehat gimana gitu ya. Mungkin maksudnya ibarat manusia detak jantungnya normal berapa beat per menit. Tapi karena dia lagi lari atau apa dikejar kodok jadi naik berkali-kali lipat gitu. Jadi tapi kan belum tidak serta-merta dia tidak sehat. Cuman lagi reaksi aja gitu badannya. Oke. Dari mana sih angka 91% itu? Oh, itu dari current asset dari sorry bukan current. Current asset sebesar 136 miliar. Saya nggak mau baca buntutnya karena keriting. Dibagi dengan total current liabilities sebesar 149 miliar. Artinya, jadi aset lancar itu lebih sedikit daripada kewajiban lancar. Nah, ini agak-agak red flag ya ini sebenarnya. Hal ini artinya ITIK tuh perlu tambahan cash flow, serta memanage cash yang ada atau cash yang akan didapat nanti harus dimanage dengan baik supaya bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya, kewajiban lancarnya. Dan kalau tadi kan rencana mau beli tanah tuh, kalau beli tanahnya nggak urgent, maka lebih bijak dan prudent ya. Apabila dapat mencari pendanaan lain dari investor berupa right issue. Oke. Kemudian kita ada EPS 19,21. Nggak ada interpretasinya sih di sini ya, simply earning per share 19,21. Kemudian kita ada trio valuasi yang standar dan umum dipakai antara lain PER, PEG, BVPS, dan PBV. Angkanya itu saya nggak mau state lagi dari mana, bisa disimpulkan aja bahwa saat ini slightly overvalued. Karena menurut Pak AS, salah satu strategic objektif dari ITIK sebaiknya difokuskan kepada meningkatkan market share dengan cara meningkatkan pertumbuhan dari return on sales. Caranya gimana? Mengambil pasar sigaret premium. Wah, seram juga, Pak. Jadi menurut Pak AS ini dari Blue Ocean dia ke Red Ocean. Tapi nggak apa-apa sih, saya terima aja ya. Saya cuma baca. Oke. Terakhir di bagian profitability ratio, kita ada ROS sebesar 20% dan GPM, gross profit margin, sebesar 28%. Angka-angka tersebut jauh lebih tinggi dari ROS perusahaan rokok Wismilak yang hanya 9%. Walaupun secara size mereka beda ya. Karena si Wismilak itu punya revenue 1,3 T. Wih, gede sekali. Dari sisi gross profit margin, si ITIK ini lebih kecil daripada Wismilak. Dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, gross profit September 2019 itu sebesar 29 miliar. Sedangkan di September 2020, gross profitnya sebesar 50 miliar. Jadi mungkin, nyaris 2 kali lipatnya ya. Jadi si ITIK ini overvalued secara valuasi gitu. Tetapi karena ada sentimen jangka pendek berupa kenaikan profitability, maka layak nih kita spekulasi di instrumen ini gitu ya. Jika ada pertanyaan mengenai fundamental maupun proyeksi katalis sentimen, silakan di komen ya. Nanti saya coba sampaikan ke Pak AS biar dia bisa kasih respon gitu. Oke, analisis teknikal. Chartnya saya ambil dari TradingView. Ini persembahan dari Pak E yang tadi ya. Yang analis teknikal berpengalaman yang disegani di jagat Telegram.
Secara technical footprint dari chart itik ini lumayan menarik. Jadi di bara harga yang saya kasih warna ungu di sebelah kiri, bara harga tinggi, close tepat di harga highest ya. Dan volume yang menyertai pergerakan harga tersebut juga besar sekali, jauh melebihi volume rata-rata hari perdagangan sebelumnya. Jadi ini artinya volume mengonfirmasi harga. Ilmu VPA ya, yang di buku anak kuling. Ya. Volume mengonfirmasi harga. Kemudian di hari perdagangan berikutnya, formasi bar harga penurunan, dia mengalami penurunan dalam volatilitas dan volumenya cukup ngering ya. Oke, terus fast forward beberapa hari, di panah yang ungu di kanan itu ada volumenya lumayan gede dengan bar hijau yang cukup oke juga ya bentuknya ya, walaupun close-nya tidak sama dengan harga high. Tapi ditutupnya itu di lebih dari setengah body bar. Jadi cukup oke, bisa dibilang candle-nya bagus, barnya bagus dengan volume yang bagus. Dan di hari terakhir perdagangan, yaitu hari Jumat kemarin, koreksi harga sahamnya. Kelihatannya sih akan koreksi dulu ya si itik ini. Dan volumenya cukup besar sih sebenarnya. Tapi nggak sebesar kemarin. Jadi slightly belum distribusi lah, bisa dibilang. Jadi kalau kita lihat area-areanya, di sini tuh ada area support sekitar 720 sama 760. Dan resistennya di 850 dan 880. Dan itu juga ada yang bentuk bendera ya, bukan bendera juga sih. Yang garis merah itu atas bawah. Ya flag pennant, high tide flag, whatever it is. Kalian sih nggak perlu ngafalin bentuk-bentuk yang kurang penting ya. Yang penting kan cup and handle tuh yang paling penting. Yang penting kalian harus punya sense aja dalam menatap chart serta mengambil interpretasi dan kesimpulan atas chart tersebut. Terakhir, kita ada trading plan. Jadi itik nih ada dua opsi ya. Opsi satu bisa dibeli di support 7,5, 770, stop loss di bawah 710. Opsi 2, beli pada saat breakout 8,5 dengan stop loss di bawah 7,5. Resistance major itu kelihatan di 1000. Dengan risk reward ratio opsi 1 5 kali, opsi 2 adalah 1,5 kali. Sebenarnya sih karena sifatnya spekulasi, lebih cocok di opsi 1 kali ya. Cicil-cicil aja beli gitu di 750, pasang bid setiap pagi atau pasang order booking gitu ya. Tapi kalau udah menjelang penutupan harganya di atas 8,5 dan kelihatan kuat, volumenya bagus, ya why not gitu. Beli aja. Dan kalau kalian mau ambil posisi, tolong diatur sendiri money managementnya ya. Kita belum cover sih bahasan money management. Kedepannya sih akan kita cover. Jadi tujuannya apa? Supaya kalian kalau loss itu nggak sakit gitu, nggak bikin modal drawdownnya banyak gitu ya. Oke, jadi demikian video pertama dari Tawon Research. Kedepannya sih kita pasti akan bahas saham-saham lain yang tidak kalah menarik dengan setup yang semoga jauh lebih menarik gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih.